Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Panji Putranto. Perkenalkan, nama saya Media Latifah Tunisa dengan NIM 4322211090. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dan digitalisasi di Indonesia atau sektor private dan sektor publik. Untuk definisi sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen dalam sebuah organisasi. Sistem informasi melibatkan berbagai komponen seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, basis data, jaringan komputer, serta sumber daya manusia yang mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi organisasi. Tujuan utama dari sistem informasi adalah untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Dengan demikian, sistem informasi membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Untuk digitalisasi dalam konteks modernisasi, digitalisasi mengacu pada proses transformasi dari format analog ke format digital. Dalam konteks modernisasi, digitalisasi memegang peranan penting dalam memfasilitasi perubahan dan peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan layanan publik. Beberapa manfaat digitalisasi dalam konteks modernisasi antara lain: A. Efisiensi operasional. Proses digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi penggunaan kertas, mempercepat alur kerja, dan memungkinkan otomatis tugas-tugas repetitif. B. Akses informasi yang lebih baik. Informasi dalam format digital dengan lebih mudah diakses, disimpan, dan dibagikan sehingga memungkinkan kolaborasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. C. Layanan yang lebih baik. Digitalisasi memungkinkan penyediaan layanan yang lebih cepat, nyaman, dan terpersonalisasi kepada pelanggan atau masyarakat. D. Analisis data yang lebih kuat. Data digital lebih mudah dianalisis sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat dan terbaru. E. Inovasi dan pertumbuhan. Digitalisasi mendorong inovasi dan menciptakan peluang bisnis baru serta memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Namun, digitalisasi juga memiliki tantangan seperti keamanan data, privasi, dan kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan digital di kalangan masyarakat dan organisasi. Oleh karena itu, proses digitalisasi harus dikelola dengan baik dan didukung oleh kebijakan serta infrastruktur yang memadai. Selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Yang pertama ada statistik penggunaan internet. Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam penggunaan internet dalam beberapa tahun terakhir. Itu beberapa fakta menarik mengenai penggunaan internet di Indonesia. Pertama, penetrasi internet tertinggi terdapat di wilayah Jawa dengan persentase 59,8% dari total pengguna internet di Indonesia. Yang kedua, sebagian besar pengguna internet 50,7% berusia antara 19 tahun sampai 34 tahun, diikuti oleh usia 35 sampai 54 tahun, yaitu dengan persentasenya 33,8%.
Mayoritas pengguna internet, 88,7%, mengakses internet melalui perangkat seluler atau smartphone atau tablet. Aktivitas online yang paling populer adalah mengakses media sosial, 87,8%, diikuti oleh menonton video atau streaming, 86,3%, dan mencari informasi. Yang kedua ada adopsi teknologi informasi di sektor bisnis. Sektor bisnis di Indonesia juga mengalami perkembangan dalam adopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya asing. Beberapa tren adopsi teknologi informasi di sektor bisnis Indonesia antara lain cloud computing, e-company, big data dan analitik. Yang terakhir ada Internet of Things atau IoT. Nah, untuk keuntungan digitalisasi sebagai sektor privat, yang pertama ada efisiensi operasional, terdiri dari otomatisasi proses bisnis, integrasi data dan sistem, pengurangan penggunaan kertas. Yang kedua ada peningkatan produktivitas, akses informasi yang lebih cepat, kolaborasi yang lebih baik, mobilitas dan fleksibilitas. Yang ketiga ada peningkatan kualitas layanan, terdiri dari layanan pelanggan yang lebih baik, personalisasi produk dan layanan. Yang terakhir ada pemantauan dan analisis. Selanjutnya ada implementasi sistem informasi di perusahaan swasta. Yang pertama ada tren implementasi. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan swasta yang mengimplementasikan sistem informasi untuk mendukung operasional dan mencapai keunggulan kompetitif. Beberapa tren implementasi sistem informasi di perusahaan swasta tersebut antara lain A. Enterprise Resource Planning (ERP). Yang B. Customer Relationship Management. Yang C. E-commerce dan mobile commerce. D. Business Intelligence dan Analitik. Yang E. Cloud Computing. Yang kedua ada dampak implementasi. Implementasi sistem informasi di perusahaan swasta telah memberikan dampak positif dalam berbagai aspek, antara lain peningkatan efisiensi operasional, visibilitas dan kontrol yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan layanan pelanggan, dan keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya ada keuntungan digitalisasi bagi sektor publik. Keuntungan yang pertama adalah peningkatan akses layanan publik. Dengan digitalisasi, layanan publik dapat diakses secara online, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kapanpun dan dimanapun, tanpa harus mengunjungi kantor pelayanan secara fisik. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Digitalitas menggunakan transportasi informasi dan proses dalam pemerintahan. Data dan keputusan dapat diakses dengan mudah oleh publik sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintah. Yang terakhir ada efisiensi pengelolaan. Penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi dan anggaran publik. Proses yang manual dapat digantikan dengan proses otomatis, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan. Nah, penerapan sistem informasi di instansi pemerintah ada 5. Yang pertama, sistem informasi kepegawaian. Yang kedua, sistem informasi keuangan. Yang ketiga, sistem informasi manajemen aset. Yang keempat, sistem informasi layanan publik. Yang kelima, sistem informasi kesehatan. Nah, selanjutnya, ada tantangan dalam implementasi digitalisasi. Pertama,
infrastruktur teknologi yang terbatas. Beberapa daerah mungkin masih memiliki infrastruktur teknologi yang terbatas, sehingga sulit untuk menerapkan sistem digital. Yang kedua, kebijakan regulasi yang tidak mendukung atau regulasi yang kaku atau tidak mendukung inovasi dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan solusi digital. Ketiga, keterbatasan SDM yang kompeten. Selanjutnya, ada rekomendasi untuk meningkatkan digitalisasi, itu pengembangan infrastruktur. Pemerintah perlu berinvestasi dan komunikasi untuk mendukung digitalisasi. Yang kedua, penyusunan regulasi untuk mendukung pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, untuk kesimpulannya, ini dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, urgensi digitalisasi bagi sektor privat dan publik di Indonesia. Ini hal yang penting bagi sektor manapun publik di Indonesia ya. Yang kedua, ada manfaat digitalisasi bagi sektor publik. Nah, untuk peningkatan akses layanan publik. Yang ketiga, ada studi kasus penerapan sistem informasi di pemerintahan. Yang keempat, ada tantangan dalam implementasi digitalisasi. Yang terakhir, ada rekomendasi untuk meningkatkan digitalisasi. Nah, dengan mempertahankan urgensi digitalisasi dan mengatasi tantangan yang ada, Indonesia dapat memperoleh manfaat besar dan transformasi digital baik bagi segi ekonomi maupun pelayanan publik. Ini untuk sumber referensinya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat. Terima kasih.